Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Manusia ular berkepala botak itu menatap lotus api hijau giok yang berlama-lama di depan Xiao Yan dengan mata yang luar biasa serius. Dia dengan jelas mengerti dari tatapan Xiao Yan yang sepenuhnya bahwa itu jika dia benar-benar melangkah maju, teratai api, yang berisi energi liar dan kekerasan yang menakutkan, pasti akan ditembak. Berat, kamu benar-benar layak menjadi ketua aliansi Yan. Kamu memang memiliki keterampilan. Manusia ular yang berkepala botak itu menjilat bibirnya dan tertawa. Namun, sikap meremehkan dari sebelumnya telah lenyap dari nadanya saat ini. Sekarang, dia agak mulai percaya rumor di suku bahwa itu Xiao Yan mampu mengalahkan seorang ahli Dousong. Teratai api yang sangat indah ini menyebabkan rasa takut keluar dari dalam jiwanya. Aku tidak ingin bertarung dengan kamu. Tolong sampaikan pesan ke Medusa. Xiao Yan mengangkat matanya, mengangkat tangannya, dan terus memegang teratai hijau giok di telapak tangannya. Dia melirik manusia ular sebelum berbicara dengan suara lemah. Pemimpin suku melakukan retret. Tidak ada yang bisa secara acak mengganggunya. Manusia ular yang berkepala botak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Xiao Yan merajut alisnya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menjentikkan jarinya. Teratai api di tangannya tiba-tiba terbang ke arah manusia ular yang berkepala botak. Ini membawa ekor api di sepanjang jalan dan tampak seperti bintang jatuh kecil. Wajah manusia ular yang berkepala botak tanpa sadar berubah ketika melihat bahwa itu Xiao Yan telah benar-benar meluncurkan teratai api, yang mengandung energi menakutkan, tanpa ragu-ragu. Dia mengayunkan ekornya dan dengan cepat bergerak kembali. Namun, tidak peduli bagaimana tubuhnya menghindar, lotus api hijau giok itu mengikuti di belakang, sepertinya memiliki alat pelacak. Oleh karena itu adegan lucu muncul di tanah terbuka itu. Salah satu orang terkuat yang sangat dihormati di mata manusia ular sebenarnya dikejar oleh api hijau giok kecil itu sampai dia menghindar di semua tempat. Adegan ini menyebabkan manusia ular di sekitarnya untuk saling memandang. Mata yang mereka gunakan untuk melihat Xiao Yan, yang sedikit menggerakkan tangannya, membawa ekspresi terkejut yang samar. Sialan, sudah selesai. Manusia ular yang berkepala botak itu mengelak sekali lagi sebelum melempar tatapannya ke lotus api yang telah ditembakkan Xiao Yan. Dia dengan marah meraung keluar. Teratai api berhenti dengan lambat. Akhirnya, itu tetap tergantung di udara sekitar 2 hingga 3 meter jauhnya dari manusia ular yang berkepala botak. Suhu tinggi yang dipancarkan darinya menyebabkan tetesan keringat padat muncul di dahi si gila manusia yang botak. Dapatkah komandan pertama membantu menyampaikan pesan sekarang? Xiao Yan tertawa samar. Kamu? Komandan pertama yang berkepala botak mengertakkan giginya, tapi dia segera melirik lotus api yang berputar perlahan di kejauhan. Jantungnya bergetar. Jika benda ini meledak, dia mungkin akan mempertahankan hidupnya tetapi hidup setelah itu tidak akan baik. Tunggu di sini. Komandan pertama yang berkepala dingin berjuang untuk sesaat sebelum akhirnya menyerah. Dia berbicara dengan keras ke arah Xiao Yan sebelum tubuhnya melintas saat dia melakukan perjalanan ke tangga batu. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke pegunungan yang dalam. Xiao Yan tersenyum ketika melihat komandan pertama berkepala dingin melarikan diri dengan begitu kencang. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan lotus api yang terakhir sangat ditakuti dengan patuh ditembak kembali. Setelah itu tetap tergantung di atas tangannya sebelum berubah menjadi sekelompok api hijau giok di tengah riak yang tidak biasa. Api memasuki tubuhnya. Xiao Yan mengabaikan tatapan penasaran dan penuh hormat setelah mengembalikan lotus api ke tubuhnya. Dia perlahan menutup matanya dan diam-diam menunggu Medusa muncul. Yan yang bosan oleh pihak Xiao Yan mengamati sekelilingnya dengan mata penasaran. Mungkin itu karena dia tidak terluka setelah menerima pukulan dari komandan pertama sebelumnya, tapi manusia ular sekitarnya sangat sopan padanya. Mereka mengungkapkan senyum ramah ketika mereka melihat dia memandang.
Mereka berdua diam-diam menunggu. Sekitar 10 menit setelah manusia ular yang berkepala botak memasuki pegunungan yang dalam, dua sinar cahaya dengan cepat mengalir keluar dari dalam. Akhirnya, mereka tetap tergantung di langit di atas tanah terbuka sebelum mereka terus mendarat. Manusia ular sekitarnya dan penjaga di tanah terbuka hormat tertunduk saat melihat sosok terang di depan. Mengapa kamu punya waktu untuk datang dan mencari aku di suku ular rakyat hari ini? Satu-satunya yang bisa memiliki prestise seperti itu dalam suku ular rakyat adalah Medusa. Nyamata memandang Xiao Yan dan Xi Yan setelah mendarat. Dia tanpa sadar bertanya dengan terkejut. Kailin Jie, kakak perempuan. Xi Yan melompat kegirangan ketika dia melihat Medusa muncul. Dia segera berlari ke arahnya, mengetuk kepelukan terakhir ketika dia melakukannya. Tangan halus Medusa menggosok kepala kecil Xi Yan dan senyum bergerak terungkap di wajahnya. Senyum yang sangat langka ini menyebabkan komandan pertama yang berkepala botak di sampingnya menjadi kusam setelah melihatnya. Kailin Jie, orang botak ini benar-benar berani menyerangku sekarang. Jika Ziyan belum maju ke kelas Do Huang, kemungkinan dia akan membunuhku dengan satu pukulan itu. Kepala Ziyan terletak di pelukan Medusa sebelum tiba-tiba menunjuk komandan pertama di sampingnya saat dia dengan marah berbicara. Dahi Xiao Yan dan komandan pertama mulai mengungkapkan beberapa keringat ketika mereka melihat tindakan Xi Yan ini. Bocah kecil ini benar-benar berani mengeluh. Medusa dengan lembut menepuk kepala Xi Yan. Setelah itu, matanya yang cantik dengan acuh tak acuh melirik panglima tertinggi berkepala botak di sisinya. Tubuh yang terakhir segera menegang saat dia tertawa. Pemimpin suku, ada kesalahpahaman sebelumnya. Aku hanya ingin menguji kemampuan Xiao Yan dan tidak berniat menyerang gadis kecil yang imut ini. Dari cara Medusa memperlakukan Xi Yan, komandan pertama yang berkepala botak secara alami mengerti seberapa dekat hubungan antara mereka berdua. Dia segera mulai mengomel dengan kata-katanya. Namun, dia tidak menyadari bahwa itu alis Medusa segera merajut sedikit setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya yang lembut dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Xiao Yan adalah tamu suku ular rakyat yang telah diakui para tetua. Bagaimana bisa kamu menyerangnya sesukamu? Pergi ke gua ular sendiri dan keluar 1 bulan kemudian. Ekspresi First Elder yang botak itu menjadi membosankan ketika dia mendengar ini. Namun, dia tidak berani melawan dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lemah. Kamu harus pergi lebih dulu. Medusa memberhentikan komandan pertama yang botak sebelum menarik Xi Yan saat dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan. Dia mengangkat matanya yang cantik sedikit dan bertanya, apakah ada masalah? Xiao Yan menggosok kepalanya ketika dia melihat wajah tenang Medusa. Dia tak berdaya berkata, aku ingin mendapatkan bantuan kamu. Little Fairy Doctor telah mengirim informasi bahwa dia telah menemukan jejak seseorang dari Hall of Souls di Chuyun Empire. Karenanya, apakah kamu memiliki beberapa informasi tentang orang itu dari Hall of Souls? Misalnya kekuatannya. Medusa menyuarakan pikirannya. Tidak, namun, aku pikir dengan kita bertiga bersama-sama, kita harus dapat menahan pelindungmu itu bahkan jika kita bertemu dengannya lagi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Dia sudah berhasil maju ke kelas Do Huang. Dia tidak lagi perlu mempertaruhkan nyawanya dan pergi keluar seperti yang dia lakukan saat menghadapi elit Do Song. Selain itu, dia saat ini tidak hanya memiliki Medusa, tetapi juga dokter peri kecil, yang tidak lebih rendah darinya. Lineup ini mungkin bisa dianggap cukup kuat bahkan di benua Doki. Mata Medusa sedikit bergerak. Dia berbicara agak gelisah, ini memang bisa dianggap benar. Namun, aku tidak nyaman dengan dokter peri kecil itu. Selain itu, kali ini, kita memasuki jauh ke dalam Kekaisaran Chuyun. Tempat itu adalah wilayahnya. Jika dia ingin bermain trik, Xiao Yan hanya bisa memutar matanya di dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Itu memang tidak mudah untuk menyelesaikan permusuhan yang terbentuk antara wanita. Sepertinya dia akan membutuhkan cukup banyak waktu untuk meminta Medusa mempercayai dokter peri kecil. Lupakan, karena kamu percaya padanya, kami akan melakukan seperti yang kamu katakan.
Kalau tidak, kamu akan menyalahkanku karena berpikiran sempit di hatimu. Sudut bibir Medusa meringkuk ketika dia melihat senyum pahit Xiao Yan. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara lemah. Xiao Yan terkejut ketika melihat Medusa mengangkat tangannya yang halus. Dia tanpa sadar memulurkan tangannya dan meraihnya. Dia mengernyit ketika melihat bekas luka di lengannya yang disembunyikan oleh lengan bajunya sebelum bertanya, "Kamu terluka? Apa yang terjadi?" Kemerahan ramping muncul di wajah mempesona Medusa ketika tangannya diraih oleh Xiao Yan di depan begitu banyak suku. Dia buru-buru menariknya dan berkata, "Itu adalah luka kecil. Kami ingin membangun sebuah suku di tempat ini yang dekat dengan pegunungan binatang ajaib dan secara alami diperlukan untuk memindahkan tanah dan pepohonan. Pada akhirnya, kami menarik cukup banyak magical beast yang kuat. Ini disebabkan oleh binatang ajaib yang mencakar aku dalam kecerobohan aku selama pertempuran. Apakah kamu tidak mengirim seseorang ke aliansi Yan untuk mencari aku? Dengan kekuatan Yan Alliance saat ini, cukup untuk menciptakan area aman untuk kamu." Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menanggapi. "Bukannya aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu merepotkan kalian semua." Medusa tersenyum samar. Dia merasakan kehangatan samar mengalir dari Xiao Yan pada saat ini dan hatinya agak nyaman. "Kapan kita akan pergi?" Medusa tidak ingin terlibat dalam topik ini lama. Dia mengubah topik dan mengajukan pertanyaan. "Secepat mungkin," Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. "Dalam hal itu, tunggu aku untuk sementara. Aku akan membahas beberapa masalah dalam klan dan mengikuti kamu." Medusa tidak ragu sedikit ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan membalikkan tubuhnya hanya untuk disambar Xiao Yan. Dia bisa mendengar suara lembut yang ditularkan dari mulut pihak lain ketika dia merasa tercengang. "Terima kasih." Medusa terkejut ketika dia mendengar kata ini. Dia segera tersenyum dan berkata, "Anggap saja ini sebagai hadiah karena kamu membantu aku menyempurnakan pil tulang surga jiwa darah." Dia memindahkan tangannya yang halus setelah berbicara dan melarikan diri dari cengkeraman Xiao Yan. Setelah itu, dia bergegas ke ruang pertemuan dalam suku. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat punggung Medusa. Hatinya dipenuhi perasaan yang rumit. Bahaya perjalanan mereka saat ini ke Kekaisaran Chuyun adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Selain itu, Kekaisaran Jiama secara bertahap menjadi damai dan suku ular rakyat baru saja pindah. Pasti ada banyak hal yang berubah dalam sukunya. Namun, dia tetap tidak menolak. Hati Xiao Yan tidak terbuat dari batu. Dia juga merasa sedikit bergerak di hatinya ketika pihak lain melakukan semua upaya ini. Xiao Yan menghela nafas panjang dari mulutnya. Dia menepuk kepala Ziyan tapi hatinya agak kacau. Dia terlalu banyak membantunya. Medusa tidak mengambil banyak waktu untuk menyelesaikan beberapa masalah. Setelah sekitar setengah jam, dia telah menyelesaikan segalanya dengan semestinya. Dia dengan cepat meninggalkan tanah suku ular rakyat dengan Xiao Yan dan Ziyan. Mereka mulai terbang menuju perbatasan kekaisaran. Ada beberapa jarak ke perbatasan kekaisaran. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka hanya berhasil mencapai itu di malam hari. 3 sinar cahaya melintas dari puncak gunung yang jauh di perbatasan kekaisaran Chuyun. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi 3 figur manusia. Di depan adalah kerajaan Chuyun. Dikabarkan bahwa itu Poison Masters mendominasi interior kekaisaran ini. Kita harus lebih berhati-hati ketika kita bertindak di masa depan. Xiao Yan melihat ke benteng yang tidak jelas di ujung pandangannya dari titik antik yang tinggi sebelum memutar kepalanya untuk mengingatkan Medusa dan Ziyan. Ya, mereka berdua mengangguk. Medusa melihat Ziyan di sampingnya, ragu-ragu sedikit, sebelum berkata, "Apakah kamu yakin bahwa itu kamu ingin membawa Ziyan bersama? Perjalanan ke kerajaan Chuyun ini bukan tur." Wajah kecil Ziyan segera menjadi cemas ketika dia mendengar kata-kata Medusa. Dia tidak mau tinggal sendirian di Kekaisaran Jiama. Itu sangat membosankan. "Kiki, santai. Jangan meremehkan gadis kecil ini. Dia juga ahli Do Huang." Menambahkan kekuatan anehnya yang menakutkan,
dia bahkan mampu bersaing dengan para ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Terlebih lagi, ketika menyangkut situasi hidup dan mati, sepertinya dia memiliki keterampilan yang lebih baik daripada kami berdua ketika harus melestarikan hidupnya. Xiao Yan mengusap kepala Ziyan dan tertawa. Mendengar ini, Medusa juga ingat bahwa itu Ziyan benar-benar bergantung pada kekuatan kelas Do Huang miliknya untuk menerima pukulan dari pelindung Wu kembali ke pegunungan awan berkabut. Dia segera berhenti mengatakan hal-hal lain. Dia tersenyum pada Ziyan dan berkata, dalam hal ini, kamu dapat mengikuti. Namun, aku akan mengatakan ini dulu. Kamu tidak bisa sedikit nakal kali ini. Kamu sebaiknya tidak menyentuh apapun yang tidak boleh kamu sentuh. Sebagian besar ahli dari Kekaisaran Chuyun membawa semacam racun kotor. Ziyan buru-buru mengangguk kepala kecilnya ketika dia melihat bahwa itu Medusa mau setuju. Kiki, dalam hal ini, mari kita pergi. Markas besar Poison Sekte terletak di sebuah kota di tengah-tengah kerajaan Chuyun. Masih ada jarak yang perlu kita tempuh untuk mencapai tempat itu, Xiao Yan tertawa. Ya, Medusa samar-samar mengangguk. Dia segera menarik Ziyan dan mereka berdua dengan cepat naik ke udara. Mereka terbang dengan cepat menuju Kekaisaran Chuyun di bawah naungan langit malam. Xiao Yan mengikuti di belakang mereka. Wilayah kerajaan Chuyun tidak lebih kecil dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih besar dari Kekaisaran Jiama. Namun, Kekaisaran ini tidak diragukan lagi jauh lebih kacau jika dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Poison Masters, sebuah pekerjaan yang ditolak oleh hampir semua orang di Kekaisaran Jiama, berkembang sangat baik di dalam kerajaan Chuyun. Orang hampir bisa melihat orang-orang mengenakan jubah seorang master racun dalam satu kota. The Kekaisaran Chuyun juga menunjukkan adegan yang jarang terlihat dalam Kekaisaran Jiama penjualan racun. Ada beberapa toko yang khusus menjual racun di setiap kota di Kekaisaran ini. Selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan racun, adalah mungkin untuk membelinya dari tempat-tempat ini. Hal-hal dengan sifat racun yang lebih besar akan lebih mahal. Ada semacam douki dalam Kekaisaran Chuyun yang berkali-kali lebih umum daripada afinitas douki lainnya. Orang-orang dari Kekaisaran Chuyun menyebutnya racun douki. Racun douki juga dibagi menjadi sejumlah cabang yang tak terhitung jumlahnya tetapi mereka masih kurang lebih sama. Semuanya mengandung racun mematikan. Tentu saja, afinitas racun yang luar biasa seperti itu secara alami bukan pertalian biasa. Sebaliknya itu adalah produk mutasi buatan manusia. Orang biasa harus merendam tubuh seseorang di dalam air racun dan berlatih di dalamnya sebelum seseorang menjadi douse. Racun itu perlahan-lahan akan meresap ke dalam tubuh seseorang dan akhirnya terjalin dengan douki di dalam tubuh seseorang. Setelah waktu yang lama, douki yang semula normal akan menjadi racun douki yang memiliki berbagai macam efek. Dibandingkan dengan douki biasa, bahaya racun douki memang memiliki beberapa keuntungan. Namun, racun pada akhirnya adalah racun. Hal ini tidak membedakan antara musuh dan diri sendiri. Peningkatan pelatihan akan menyebabkan tubuh menjadi lemah di bawah korosi racun. Kecuali seseorang dapat maju ke ahli Do Huang, orang biasa yang mempraktekkan afinitas racun douki akan memiliki umur yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan orang biasa. Memiliki berbagai racun yang tercampur ke dalam tubuh seseorang juga akan mengakibatkan karakter beberapa orang menyimpang dari normal. Ini juga mengakibatkan kerajaan Chuyun menjadi sangat kacau. Menghabiskan dan semua perkelahian tidak diragukan lagi jauh lebih sering dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Lagi pula, mungkin itu karena racun di dalam tubuh seseorang mungkin menyerang hati seseorang setiap saat, tetapi orang-orang di dalam Kekaisaran Chuyun sedikit lebih gila ketika datang ke pelatihan. Ini karena semua orang tahu bahwa itu jika mereka tidak mencapai kelas Do Huang, racun douki yang mereka latih cepat atau lambat akan memakan kehidupan mereka ini. Dengan tekanan dari kematian, suasana pelatihan di Kekaisaran Chuyun memang gila. Mungkin alasan mengapa para ahli yang tersembunyi di antara orang-orang dari kerajaan Chuyun berkali-kali lebih dari itu di Kekaisaran Jiama. Para ahli ini jarang bergabung dengan faksi besar.
Sebaliknya, mereka akan berjuang sendirian dan pergi keluar untuk berlatih, berharap mereka dapat sepenuhnya menghindari erosi racun di dalam tubuh mereka. Secara keseluruhan, kekaisaran ini jelas lebih kacau dan berbahaya daripada kekaisaran Jiama. Tentu saja, tingkat kekacauan seperti itu tidak diragukan lagi jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan wilayah Black Corner, yang tanpa hukum. Setelah semua, tempat ini memiliki keluarga kerajaan Kekaisaran Chuyun dan makhluk besar yang dikenal sebagai sekte racun yang mengaturnya. Xiao Yan dan dua lainnya digunakan hampir 4 hari sebelum mereka memasuki wilayah tengah Kekaisaran Chuyun setelah melakukan perjalanan jarak jauh. Mereka bertiga juga mendapatkan beberapa pemahaman tentang kekacauan dalam Kekaisaran Chuyun selama perjalanan ini. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat kabut beracun secara acak di sekitar beberapa pertempuran. Bahaya dari kekaisaran ini yang terasa di hati mereka meningkat sedikit. Setelah memahami semua ini, hati Xiao Yan tanpa sadar mengagumi prestasi Little Fiery Doctor sekali lagi. Mampu membangun faksi besar yang hampir menguasai lebih dari sepertiga dari kerajaan Chuyun dalam tanah kacau ini kemungkinan akan melibatkan pembayaran dengan jumlah darah yang tak terhitung jumlahnya. Taktik lembut biasa kemungkinan akan mengalami kesulitan mengekang di setiap ahli dengan karakter ekstrim di Kekaisaran Chuyun. Hanya metode berdarah yang paling efektif melawan mereka. Xiao Yan bisa membayangkan bahwa itu jalan Little Fiery Doctor kemungkinan penuh dengan banyak mayat baginya untuk dapat mengembangkan sekte poison sampai tahap ini sebagai markas besar dari sekte racun duduk di tengah-tengah kerajaan Chuyun. Ada sebuah kota bernama Sky Poison City yang terletak di tempat itu. Kota ini benar-benar dikendalikan di tangan Poison Sect. Bisa dikatakan bahwa itu kota ini adalah tanah yang diperintah oleh Poison Sect. Bahkan keluarga kekaisaran dari kerajaan Chuyun tidak memiliki otoritas sedikit pun di tempat ini. Kota racun langit ini dianggap oleh sejumlah master racun yang tak terhitung jumlahnya di dalam kerajaan Chuyun sebagai tanah suci di hati mereka. Beberapa faksi terkuat dalam kekaisaran Chuyun, dari generasi ke generasi, akan mendirikan markas mereka di tempat ini dan menerima penyembahan dari Poison Masters dari seluruh kekaisaran. The Sky Poison City sangat terkenal di dalam Kekaisaran Chuyun. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan hanya perlu secara acak menanyakannya untuk mendapatkan lokasi yang tepat. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka menghabiskan sekitar sehari sebelum tiba di kota ini yang dianggap sebagai kota suci. Kelompok Xiao Yan berdiri di puncak gunung di luar kota racun langit. Kelompok lelah perjalanan menghela napas panjang lega. Cara berpakaian ketiga telah berubah sedikit. Medusa telah mengenakan dupeng di kepalanya. Penampilannya yang luar biasa telah menarik cukup banyak masalah selama perjalanan mereka. Medusa secara alami tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada orang-orang ini dengan niat jahat. Namun, lalat yang merepotkan itu terus berdatangan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan dupeng tanpa daya untuk menyembunyikan wajahnya bahkan dengan tingkat kejahatan di dalam hatinya. Perjalanan mereka menjadi lebih lancar setelah dia melakukan ini. TL, dupeng, topi bambu kerucut dengan kerudung yang menggantung di atasnya untuk menutupi wajah seseorang. Tidak disangka bahwa itu kota besar seperti itu sebenarnya dikendalikan oleh sekte racun. Tampak seperti status sekte racun ini dalam Kekaisaran Chuyun jauh lebih besar daripada aliansi Yan dalam Kekaisaran Jiama. Xiao Yan memuji saat dia melihat kota besar di bawah ini. Taktik kamu tidak seterang miliknya. Jika kamu bersedia untuk membunuh semua orang dalam keluarga kekaisaran dan mencuci berbagai faksi dengan darah, Kekaisaran Jiama juga bisa sepenuhnya menjadi tanah aliansi Yan. Selain itu, tidak ada yang berani memiliki sedikit pun keberatan. Medusa dengan samar menjawab. Xiao Yan tertawa pahit ketika dia mendengar ini. Dia benar-benar tidak bisa melakukan itu. Apakah kita harus memasuki kota? Medusa tidak berlama-lama membahas topik ini saat dia bertanya secara acak. Tidak perlu, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tangannya segera bergerak dan sepotong batu giok abu-abu muncul di tangannya. Dia dengan lembut menekannya dan memecahnya menjadi bubuk. Xiao Yan menepuk tangannya setelah melakukan ini.
Dia duduk bersila di puncak gunung dan berbicara dengan senyum. Selanjutnya, kita akan menunggu. Dia akan tiba dengan cepat. Mudah-mudahan ini bukan sekelompok ahli dari sekte racun. Medusa meringkuk ketika dia menanggapi. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya setelah mendengar ini. Tampaknya Medusa memiliki dendam dengan dokter peri kecil. Namun, dia tidak berdaya dalam hal-hal seperti itu. Mungkin hal-hal akan menjadi sedikit lebih baik setelah keduanya berinteraksi untuk waktu yang lama. Mata Xiao Yan perlahan menyapu sekeliling kota racun langit sementara dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya. Dia menghela napas panjang dan secara bertahap mengepalkan tinjunya. Kilatan dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Orang itu dari aula jiwa, tunggu saja. Sebuah sosok hitam buram akhirnya muncul di pandangan mereka sekitar setengah jam setelah 3 kelompok pria Xiao Yan menunggu di puncak gunung. Akhirnya, itu berkedip beberapa kali dan muncul di udara di atas puncak gunung ini. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.